Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Ombudsman di mana saja Anda berada. Jadi kembali lagi orang bertemu di episode kali ini, di mana podcast resmi Ombudsman Gorontalo adalah Ombudcast Gorontalo, singkatannya Ombudsman Podcast Provinsi Gorontalo, di mana akan membahas hal-hal yang menarik seputar pelayanan publik yang tentunya kita punya jargon. Kalau saya teriak Ombudcast Gorontalo, sama-sama kita tunjuk ke kamera, torang kasih viral. Ombudcast Gorontalo, torang kasih viral. Sobat Ombudcast, podcast kali ini kita hadir dengan tema mekanisme penerimaan laporan masyarakat di Ombudsman. Dan spesial banget pada hari ini kita kedatangan tamu Kepala Keasistenan Penerimaan dan Verifikasi Laporan atau disingkat dengan PPL, yang kami sebut nama beliau Ibu Fajriyanti Karim. Selamat pagi Bu Fajriyanti Karim. Saya panggilnya Ibu Fajri atau ada sebutan lain? Sebenarnya kalau dipanggil teman-teman, keluarga itu cukup dengan Ade. Tapi kalau mau dipanggil Fajri juga tidak masalah karena banyak juga yang manggil Fajri. Oh, siap. Jadi hari ini Ibu Ade saja. Boleh. Boleh, iya. Baik, sebelum kita masuk ke topik, ini kaitan dengan penerimaan laporan di Ombudsman. Jadi kemarin kita sudah ada episode sebelumnya bersama beberapa narasumber yang sudah menjelaskan terkait dengan apa itu Ombudsman dan juga apa itu maladministrasi. Hari ini kita akan membahas, mengupas lebih dalam terkait dengan mekanisme penerimaan laporan yang ada di Ombudsman Gorontalo. Baik, Bu Ade, ini ada beberapa pertanyaan. Salah satunya yang paling banyak muncul nih di uh, komentar dari masyarakat adalah kira-kira PPL itu kerjaannya di Ombudsman itu apa sih secara garis besar? Uh, jadi seperti yang dijelaskan tadi bahwa PVL itu merupakan penerimaan dan verifikasi laporan. Jadi tugas kami di bidang di Keasistenan PVL itu adalah menerima kemudian memverifikasi laporan masyarakat yang masuk, baik yang masuk melalui secara datang langsung, kemudian melalui kanal-kanal pengaduan ombudsman baik via Instagram, WhatsApp maupun SP4N lapor. Itu kami yang menerima dan verifikasi. Jadi kalau ibaratnya kami itu petugas yang ada di depan lah, yang paling depan sebelum kemudian laporan itu masuk ke ombudsman. Jadi garda terdepan ya Bu ya ketika masuk laporan di Ombudsman. Kalau masyarakat yang mau melapor nih Bu, tadi sudah dijelaskan ada lewat jalur DM, boleh juga Bu DM Instagram. Boleh lewat DM sosial media, mau Instagram, Facebook atau X, mungkin yang main X itu bisa melapor ke kami melalui apa namanya, kanal pengaduan pemerintah disediakan pemerintah seperti SP4N lapor juga bisa langsung ke ombudsman. Terus kemudian website ombudsman atau buat nomor WhatsApp, kemudian lewat telepon juga bisa. Wah, jadi mudah sekali Bu Ade kalau orang melapor ya. Jadi Sangat yang paling susah ketika ada yang dari jauh-jauh nih Bu Ade, dari Pohua atau misalnya dari Gorontalo Utara yang mungkin kalau dari sana ke sini agak jauh juga mobilisasi. Jadi bisa lewat DM Instagram dan lain-lain yang sudah dijelaskan oleh Ibu Ade tadi. eh Kalau laporan yang masuk kira-kira paling banyaknya itu di bidang apa Bu Ade? Yang paling sering nih yang diterima oleh bidang PPL terkait laporan di tahun 2025 saja Bu Ade. Kalau untuk di 2025 ini sebenarnya laporannya beragam ya. Beragam. Jadi cuma memang ada laporan-laporan musiman seperti misalnya PPDB. Oh, PPDB ya. PPDB itu kan laporan yang memang selalu ada pada musim penerimaan siswa baru di tahun ajaran baru. Nah, itu memang setiap tahun ada dan laporannya juga banyak di kami yang masuk. Untuk laporan-laporan yang lain itu beragam sih sebenarnya. Untuk jumlahnya kayaknya mirip lah, beda 2-3 laporan gitu. Jadi untuk substansi kepegawaian, kemudian apalagi ya, kepolisian, kesehatan. Kesehatan. Tapi tetap untuk kayaknya di tahun ini masih tetap didominasi oleh pendidikan. Pendidikan, ya siap ya. Kalau laporan yang paling unik, Bu Ade mungkin ada salah satu yang paling unik dari laporan-laporan masyarakat? Sebenarnya kalau untuk laporan ini pengalamannya ya, pengalaman PVL ya. Kalau untuk laporan yang paling unik itu
apa ya? Ini bukan dalam kategori laporan, tetapi pengalaman kami ketika menerima pelapor atau yang datang untuk konsultasi itu kebetulan beliau disabilitas gitu, jadi tunawicara. Jadi kami agak kesulitan karena kami juga tidak bisa menggunakan bahasa isyarat. Yang pertama ya, memang perlu pelatihan khusus itu. Catat nih, catat. Kemudian apa ya? Itu sih agak susah komunikasinya, dan ternyata memang pada waktu itu kan alhamdulillahnya si pelapor itu bisa komunikasi lewat tulis. Jadi dia bisa menulis, akan tetapi ternyata memang bahasa kita dengan bahasa para tunarungu itu ada beberapa yang berbeda gitu. Jadi akhirnya komunikasinya itu agak miss, tapi tidak masalah, akhirnya berjalan dengan lancar gitu. Kayak kami berusaha menanyakan mereka tuh tidak paham dengan bahasa yang seperti itu. Gitu. Jadi agak kesulitan, agak tricky juga untuk bagaimana caranya kami menyampaikan kepada mereka. Jadi harus ada pelatihan khusus nih untuk bagaimana bisa membaca yang disabilitas tadi kan. Kemudian kan karena kami juga di bagian depan, ada juga yang sebenarnya bukan pelapor sih, kalau di bagian depan bukan laporan sih yang unik, tetapi pelapor yang unik. Karena kan kami yang berhadapan langsung kan dengan pelapor kan. Jadi kami yang berhadapan langsung dengan pelapor. Jadi ada macam-macam pelapor nih yang karakternya dengan membawa berbagai macam masalah yang ada di dia. Jadi kita sebagai penerimaan laporan itu benar-benar harus bisa untuk menunjukkan empati, menunjukkan menjadi pendengar yang baik begitu. Walaupun banyak juga laporan-laporan yang datang itu bukan terkait dengan permasalahan pelayanan publik, tapi kan di ombudsman kan kami tidak bisa menolak orang yang datang ke kita. Nah ini yang menarik Bu Ade, kan pada saat masyarakat bawa laporan nih ke Ombudsman Gorontalo, tiba-tiba laporannya tidak sesuai. Nah ada syarat tidak Bu Ade? Syarat-syarat laporan tersebut ditolak begitu dari Ombudsman Gorontalo? Ya dalam peraturan perundang-undangan itu kan sudah jelas bahwa laporan-laporan yang dapat dilaporkan di ombudsman itu adalah laporan-laporan yang diselenggarakan oleh pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya itu menggunakan APBN. Jadi ada juga laporan-laporan yang itu terkait dengan pihak swasta, misalnya pembiayaan swasta gitu kan, dan itu memang bukan kewenangan ombudsman. Nah itu tetap kami terima sebagai konsultasi. Jadi tetap kami dengarkan cerita mereka dan kami catat sebagai konsultasi, dan langsung disampaikan pada saat itu bahwa Bapak Ibu, untuk laporan Bapak Ibu ini bukan merupakan kewenangan kami. Jadi kami juga menyarankan mereka untuk melapor ke lembaga yang kira-kira berwenang lah untuk melaporkan masalah mereka. Kemudian ada juga laporan-laporan itu kalau yang katanya konsultasi ya. Ada juga laporan-laporan yang itu dia sebenarnya substansinya, tapi tentunya di ombudsman itu ada syarat formil dan material yang harus dipenuhi begitu. Jadi syarat formil dan material, kalau syarat formil itu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan, jadi data-data diri pelapor, bukti-bukti, ya itu yang harus kami verifikasi. Kemudian syarat material itu apakah laporan ini merupakan kewenangan ombudsman atau tidak. Gitu. Jadi kalau bukan masuk kewenangan ombudsman, ya tadi disampaikan akan kalau misalnya dia ada juga beberapa laporan yang perlu verifikasi mendalam nih untuk memutuskan apakah dia memang benar kewenangan ombudsman atau tidak. Kalau yang finance misalnya itu kan jelas bahwa itu bukan kewenangan ombudsman. Tapi ada misalnya laporan-laporan terkait dengan kepolisian misalnya. Nah itu kan setelah kita dalami ternyata ini pengaduannya itu tentang perkara tindak pidana gitu. Tentang korupsi. Nah itu kita verifikasi dulu nih, benar nggak bukan kewenangan ombudsman. Kalau memang bukan kewenangan ombudsman dan itu memang tindak pidana, maka kami akan tolak secara material bahwa itu bukan kewenangan ombudsman, tidak memenuhi syarat material. Dan disampaikan ke pelapor? Disampaikan, kami sampaikan baik melalui telepon dan surat. Baik, pemirsa, Sobat Ombudsman, kita sedikitnya sudah dapat informasi terkait dengan laporan-laporan yang bisa untuk Bapak Ibu laporkan ke Ombudsman. Kita ini sudah bersama Kepala Keasistenan Penerimaan dan Verifikasi Laporan. Kita akan kulik lagi, namun ini sudah tersedia kopi di depan kita Bu Ade. Tidak baik, tidak lengkap kalau kita tidak coba. Ya, silakan Bu Ade. Terima kasih Pak Refli.
Baik, sobat Ombudsman, di mana saja Anda berada yang sedang menonton live Instagram. Jadi Bu Ade, kita live secara di Instagram dan juga nantinya ada di YouTube juga. Yang tidak sempat menonton di Instagram boleh eh, sedikit buka YouTube dari Ombudsman Gorontalo. Ada di situ penjelasan semua. Kita lanjut Bu Ade, ini terkait dengan pada saat laporan masuk ke Ombudsman, PPL melaksanakan seperti pemeriksaan berkas lengkap atau tidak. Nah, itu verifikasi awal itu seperti apa Bu Ade? Ya. Tentunya yang kami verifikasi awal itu pertama syarat formilnya dulu terkait dengan data diri pelapor. Jadi data diri ini maksudnya legal standing pelapor. Apakah si pelapor ini benar merupakan korban langsung atau tidak? Gitu. Jadi kami verifikasi dulu apabila dia korban langsung, maka syaratnya hanya KTP saja. Tapi kalau misalnya dia adalah kuasa, misalnya kuasa dari korban, tentunya kami minta dibuatkan surat kuasa dari yang bersangkutan ke yang akan melapor ini. Jadi surat kuasanya itu surat kuasa khusus untuk melapor ke Ombudsman. Begitu. Nah, atau juga dia perwakilan masyarakat. Itu syaratnya juga harus ada beberapa KTP yang diwakili. Perwakilan kelompok maksudnya. Diwakili. Jadi harus ada syarat 5 KTP, 3 sampai 5 KTP untuk mewakili kelompoknya begitu. Itu yang syarat formal, jadi identitas diri. Kemudian bukti berupa dokumen, video atau foto terkait dengan permasalahan pelayanan publik yang dialami begitu. Wah, siap-siap. Ini di episode pertama Bu Ade, waktu narasumber yang pertama juga ada pertanyaan dari sobat Ombudsman di lewat Instagram. Dan mungkin ini bisa langsung dijawab langsung di sesi kali ini. Ada pertanyaan, kalau misalnya kan pelapor itu seperti tadi sampaikan oleh Bu Ade, karakteristiknya itu kan berbeda. Ada yang ini berani, saya berani laporkan terlapor. Tapi ada juga kan yang akhirnya dia takut untuk membuka identitas begitu. Kira-kira bagaimana? Apakah laporannya bisa diterima Bu Ade atau seperti apa? Bisa. Jadi kalau di Ombudsman itu kami punya mekanisme untuk merahasiakan data diri pelapor. Jadi kalau misalnya pelapor meminta dirahasiakan karena takutnya nanti ke depannya akan diintervensi mungkin ya dalam proses pelayanan publik, itu akan kami rahasiakan. Jadi tenang saja Bapak Ibu, tidak usah takut untuk melapor ke Ombudsman karena data dirinya itu hanya kami yang tahu begitu, tidak akan kami bocorkan. Iya, jadi itu sobat Ombudsman, identitas dari Bapak Ibu yang akan melapor kita orang jaga baik-baik. Kalau Pak Wadi bilang kita orang jaga baik-baik. Karena yang kita orang kasih viral itu bukan pelapor ya. Di tagline Ombudsman, orang kasih viral bukan pelapor, tapi laporannya begitu. Ya, yang kami ini kan itu substansi laporannya. Jadi bukan pelapor maupun terlapor, tapi substansi laporannya. Kemudian bagaimana penyelenggara layanan itu menindaklanjuti apabila ada permasalahan pelayanan publik yang dikeluhkan oleh masyarakat. Jadi itu sobat Ombudsman jangan takut ya lapor ke Ombudsman, jangan takut rahasia identitasnya terbongkar karena akan dijaga ketat oleh teman-teman yang ada di PPL. Bu Ade, kalau bicara lagi karakteristik dari pelapor, ada masyarakat juga yang mungkin nih berapi-api ini Bu Ade datang ke Ombudsman bawa laporan yang memang sudah tidak bisa dia bendung. Pernah tidak menerima pelapor yang wah marah-marah sampai sampai mejanya di pernah tentunya ya pernah. Jadi dari pelapor yang seperti itu ada juga yang arogan. Iya. Kalau masih soal marah nggak apa-apa ya, karena kan itu bentuk ekspresinya dia, kekecewaannya dia terhadap pelayanan publik. Tapi ada juga pelapor yang terkesan itu agak arogan, jadi menunjukkan kuasanya dia. Tapi tidak masalah, kami pun ya tidak masalah dengan pelapor-pelapor seperti itu. Jadi kami punya mekanisme sendiri untuk kemudian bagaimana menerima atau mentreatment pelapor-pelapor yang seperti itu. Jadi tetap kami layani dengan baik, dengan pelayanan yang sudah kami Ombudsman sudah diberikan pelatihan oleh Ombudsman. Jadi bagaimana menangani pelapor sulit, bagaimana menangani pelapor dengan emosi yang sangat marah-marah. Iya, marah-marah, atau ada juga yang datang dengan nangis sedih. Gitu. Ada seperti itu. Makanya kami coba menunjukkan empati kami. Jadi kan
Nah, nanti mungkin kalau Pak Refli Iya. asisten juga ya Iya. kan. Nanti akan ada pelatihan juga terkait dengan seperti itu, mekanisme apa ya namanya, saya agak lupa. Mm-mm. Em, Intinya itu di ombudsman akan dilatih untuk bagaimana cara menerima pelapor Oh sulit iya. atau pelapor begitu. Kalau tadi kan yang marah-marah, kira-kira ada tidak pernah menerima pelapor yang lucu dan kalau kemarin di salah satu narasumber Ibu Ade, dia sampaikan bahwa pernah ada yang telepon beliau dan menanyakan ini Om Usman, gitu. Oh iya. Diplesetkan nama Om Usman. Pernah Iya, iya. banget kalau yang kayak gitu. Jadi kan memang ketidaktahuan masyarakat terkait ombudsman itu apa ya, besar gitu Iya, kan. iya. Gitu. Jadi pernah ada yang mereka tahu di ombudsman ini hanya tempat melapor. Mereka tidak tahu ombudsman itu apa. Jadi mereka tahu itu Oh, ombudsman itu pokoknya ada masalah apa, melapor ya. lapor ke nomor ini, lapor ke nomor ini. Jadi pernah ada eh, telepon dari salah satu masyarakat mungkin. Jadi dia tanya gini, halo, kan saya tanya, Iya, halo, ada iya. yang bisa dibantu gitu. Iya, saya mau melapor ini bla 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 Iya, bla iya. gitu. Terus saya bilang, oh iya ibu, sebelumnya ya kami tanyakan lah Iya, iya. substansinya gitu. Sebelumnya ibu tahu melapor kemana gitu kan? Terus dia bilang, saya tidak tahu, saya ini melapor kemana, hanya disuruh lapor lah ke Iya, iya. sini gitu. Tanya lagi, oh emang ibu tahu kami apa gitu ya, Iya, iya. lembaganya tidak tahu. Terus, oh iya kami ombudsman bu. Terus dia Iya. bilang, hah apa, Om Ucun Om gitu kata Usman. dia. Om Iya, Ucunnya iya. siapa gitu kan. Ya. Karena memang kata ombudsman ini itu kan kata yang sangat tidak familiar di Mm-mm. telinga masyarakat Indonesia, apalagi di Gorontalo. Gorontalo, iya. Jadi kan om itu om, Awalannya kan Om. iya Iya, omnya iya. siapa gitu, om siapa gitu ya. Om siapa ya? Iya, iya. Ya gitu. Jadi ada pelapor yang lucu. Jadi emang jadi sobat ombudsman kalau di kita namanya adalah ombudsman, itu Ombudsman. diambil dari bahasa Swedia seperti yang Betul, disampaikan. betul. Bu Ade, kalau laporan yang benar-benar berdampak besar pada perbaikan pelayanan publik, kira-kira pernah nggak di instansi misalnya di pelayanan salah satu instansi bisa diberikan contoh? Eh, Kalau untuk yang berdampak itu kan mungkin lebih berkapasitas menjalankan tentunya ke Riksa karena ada mekanisme monitoring. Sedangkan kalau di PVL itu kan kami hanya memfilter laporan yang masuk, kemudian kami limpahkan untuk proses Pemeriksaan. pemeriksaannya. Apakah kemudian dia berdampak secara besar itu mungkin di pemeriksaan, Pemeriksaan. karena kita bicara dampak kan berarti di akhir Iya. ya, di pemeriksaan. Tapi kalau di PVL itu laporan yang masuk ke kami itu biasanya ada juga laporan-laporan yang viral di masyarakat. Jadi Iya. laporan yang viral di masyarakat dilaporkan ke kami, itu yang kami yang terima. Kalau untuk dampak kayaknya lebih ke Riksa deh, Kerja. karya-karya Riksa begitu. Iya. Ini kalau di laporan pelapor nih datang, kan tadi disampaikan Bu Ade bisa menggunakan kuasa hukum ya Bu Ade. Itu juga bisa dijelaskan Bu Ade seperti apa? Ya, jadi kan tidak hanya kuasa hukum sebenarnya. Jadi kalau kuasa hukum itu kan kesannya itu pengacara ya, advokat gitu ya. Advokat. Kalau di ombudsman itu tidak hanya pengacara yang bisa melapor, tetapi misalnya nih Pak Refli sebagai masyarakat punya saudara yang kebetulan mengalami permasalahan pelayanan publik gitu ya, maladministrasi. Nah, itu bisa melapor, tapi rumahnya jauh tuh misalnya, atau tidak sempat mengurus. Nah, bisa dikuasakan ke Pak Refli. Jadi Pak Refli yang melapor begitu ke kami. Jadi entah hubungannya itu hanya tetangga atau mungkin keluarga, itu bisa. Tidak harus kuasa hukum, tidak harus masyarakat biasa itu bisa melapor. Hanya dikuatkan dengan surat kuasa, kuasa hukum. betul. Oh, siap, Surat siap. kuasa. Kalau dia misalnya masyarakat hanya surat kuasa dan KTP penerima dan yang dikuasakan. Jadi penerima kuasa dan pemberi kuasa begitu. Tapi kalau misalnya dia advokat, Iya. jadi dia advokat, kami butuh tanda keanggotaan advokat. Jadi ditambah dengan itu syaratnya. Begitu. Kalau yang melapor dia badan hukum, kami butuh ada ART-nya. Ada RT. Betul. Iya, jadi itu yang sebagai apa? Untuk legal standing. Jadi si pelapor ini siapa sebenarnya dalam permasalahan pelayanan publik. Begitu. Dan apa namanya, ini kan nanti juga berhubungan dengan ketika laporan masuk kan tentunya kami akan menghubungi pelapor gitu ya, menghubungi pelapor kalau misalnya ada data yang kurang kami hubungi. Nah, kalau misalnya dia adalah kuasanya kan legal standingnya jelas, itu kan permintaan datanya laporannya juga enak satu. Kemudian
laporan ini tidak akan bocor kemana-mana gitu. Iya. Ketakutannya kan dibocorkan atau disalahgunakan gitu ya, Mm-mm. kayak gitu. Jadi memang butuh legal standing yang benar-benar yang tepat untuk melapor ke ombudsman. Jadi kami Mm. pastikan bahwa laporan ini, si pelapor ini memiliki legal standing yang jelas secara hukum Iya. gitu. Bu Ade, kalau ada laporan yang misalnya pelapornya ada di Gorontalo nih misalnya, terus eh, laporannya itu substansinya itu di daerah lain. Nah, itu kira-kira seperti apa? Yang dilaporkan misalnya nih ada di Manado atau di Makassar. Hmm. Nah, itu seperti apa menerima laporan Boleh seperti itu? melapor ke kami. Jadi kalau di PVL itu juga kami punya mekanisme untuk melimpahkan laporan ke ombudsman yang ada di provinsi lain. Jadi Oh kalau iya ya. ombudsman Republik Indonesia itu kan ada di 34 provinsi untuk saat Semua, ini jadi ya. semua provinsi Bu Ade. Belum semua karena ada Belum semua. provinsi-provinsi yang baru, Oh iya, Papua Pegunungan iya iya. dan lain sebagainya. Jadi ada di 34 provinsi. Nanti kalau misalnya permasalahannya lokus kejadiannya itu ada di provinsi A misalnya, itu akan kami limpahkan. Jadi tidak Iya. apa-apa pelapornya di sini nanti akan kami limpahkan ke provinsi A, atau kalau misalnya substansinya terkait dengan kewenangan kantor ombudsman pusat, maka kami akan limpahkan ke kantor pusat. Pusat. Oh Begitu. iya. Jadi Siap. pelapor tidak perlu jauh-jauh untuk melapor ke ombudsman di provinsi lain atau ombudsman lain, begitu kan, bisa langsung melapor ke ombudsman Gorontalo saja. Nanti akan kami bantu untuk melimpahkan laporannya. Ya, gitu sobat ombudsman. Jadi mudah sekali melapor ke ombudsman ya, walaupun sobat ombudsman ada di ujung Pohuwato atau di ujung Gorontalo Utara, itu bisa langsung eh, langsung di website ataupun media sosial yang ada di Sosial atau nomor sediakan. WhatsApp kami juga. Oke, ada nomor WhatsApp juga. Sudah mulai apa namanya? Mudah di era yang saat ini, Bu Ade. Kami juga punya mekanisme penerimaan laporan on the spot. On the spot, ya. Iya, on the spot. Jadi kami tidak hanya menunggu laporan yang datang ke kami, jadi masyarakat datang melapor ke kami, tapi kami juga ibaratnya itu menjemput bola. Jadi kami melakukan pelayanan itu di tempat-tempat pengguna layanan langsung. Jadi PPL datang langsung di masyarakat. Datang langsung, Wah, datang keren. langsung. Iya, ya. Datang langsung, atau kami juga datang langsung ke penyelenggara layanannya. Jadi kami bekerja sama dengan penyelenggara layanan. Apabila masyarakat ingin melapor tentang layanan publik, misalkan permasalahan pelayanan publik, itu bisa langsung datang ke gerai kami. Gitu. Jadi untuk ombudsman on the spot ini kami juga lakukan, kami berusaha secara berkala apabila tersedia anggaran yang lebih gitu ya. Tapi kalau misalnya tidak ada, tidak masalah sama sekali. Kemarin kami juga di masa efisiensi ini kami menyelenggarakan ombudsman on the spot tapi hanya di sekitaran Kota Gorontalo dan Bone Bolango karena memang dekat begitu. Iya. Jadi apalagi kalau saat ini kita masih menunggu anggaran, Bu Ade. Jadi untuk on the spotnya, kalau tahun 2025 sudah di mana saja, Bu Ade? Kalau untuk di tahun 2025 ini kami masih menyelenggarakannya itu di sekitar kota saja, di kampus-kampus, kemudian di kemarin di mall pelayanan publik, terus kami selenggarakan juga karena memang akses ke sananya juga tidak terlalu jauh dari Kota Gorontalo. Jadi kami memang untuk saat ini karena masih efisiensi, anggarannya juga belum turun, jadi masih di yang bisa kami jangkau lah. Kedepannya kalau misalnya ada anggarannya, mungkin akan kami selenggarakan di tempat-tempat yang lebih jauh lagi. Kalau di tahun-tahun sebelumnya itu kami selenggarakan hingga di desa-desa terjauh, seperti di Torsiage itu pernah. Ujung Pohuwato ya, Bu Ade. Iya. Kemudian itu banyaklah di Gorontalo Utara, di Bualemo, atau di Kabupaten Gorontalo tapi yang jauh gitu. Baik, Bu Ade, ini ada juga kira-kira kalau selain inovasi-inovasi untuk masyarakat yang biar gampang melapor tadi, kan ada PPL on the spot. Kalau di masyarakat langsung kan tadi di instansi, Bu Ade. Kalau di masyarakat langsung seperti tadi di Torosi aja disampaikan oleh Bu Ade. Itu langsung ke masyarakat dengan pemerintah desa atau gimana, Bu Ade? Iya, jadi pertamanya tentu kalau ombudsman ke satu nggak afdol lah kalau nggak sosialisasi gitu ya. Kalau sosialisasi kecil-kecilan lah, kalau sosialisasi besar-besar kan ada anggarannya lagi gitu ya. Kalau sosialisasi kecil-kecilan itu hanya kami sampaikan bahwa kami dari ombudsman, karena mungkin masyarakat banyak yang belum tahu kan. Jadi kami dari ombudsman menjelaskan tugas dan fungsinya, nanti kalau masyarakat bisa melapor bisa langsung ke kami.
gitu. Jadi kami mungkin stay beberapa hari di tempat tersebut. Jadi kalau masyarakat hari pertama tuh biasanya pasti mikir-mikir dulu kan, Iya. lapor nggak ya. Nah hari kedua itu biasanya banyak laporannya. Gitu. Jadi pada saat PPL on the spot masuk juga laporannya di situ Bu Ade. Ada Langsung beberapa diterima. ya masuk laporan di situ. Saya ada terima DM dari salah satu teman ini Bu Ade. Jadi pertanyaannya, semisal ada yang ingin meningkatkan sertifikat dari SHGB ke SHM, tapi lama banget dilayani, apa bisa dilaporkan di Ombudsman kira-kira? Bisa, tapi tentunya ada syarat tadi saya bilang tadi syarat formal dan materialnya. Salah satunya itu ya memang bukti kartu identitas, sama satu lagi yang paling penting adalah laporan tersebut harus sudah terlebih dahulu dilaporkan ke atasannya atau ke instansinya. Jadi kalau misalnya terkait dengan ini kok lama sekali Iya, lama pelayanan yang sekali. diberikan kantor pertanahan gitu Kantor lah. pertanahan sebut saja. Itu lapor dulu ke bagian pengelola pengaduannya. Jadi kan setiap instansi itu punya wajib di Undang-Undang Pelayanan Publik itu wajib memiliki petugas pengelola pengaduan. Petugas pengelola Pengelola pengaduan. Jadi dilaporkan dulu di situ di bagian pengelola pengaduan. Kemudian kalau tidak ada, jadi mereka tidak menyediakan petugas pengelola pengaduan, laporkan ke atasannya. Laporkan ke atasnya. Nah, hal ini itu untuk apa ya? Ya sebenarnya juga secara etik ya, kan kita ombudsman sebagai pengawas eksternal gitu ya. Pengawas eksternal kan nggak mungkin kita langsung ngacak-ngacak katakanlah dapur orang gitu ya. Jadi memang permasalahan tersebut harus sudah dilaporkan dulu. Apabila tidak memperoleh penyelesaian dari instansi yang bersangkutan, baru dilaporkan ke kami. Karena ketakutannya ternyata masalahnya sudah selesai, ombudsman masuk kan nggak enak ya. Gitu. Jadi secara etis juga nggak etis gitu ya. Jadi kalau emang tidak ditindaklanjuti oleh yang bersangkutan, baru bisa dilaporkan ke kami. Jadi ada upaya dulu dari pelapor. Harus ada upaya. Oh iya, sip. Baik, Bu Ade, mungkin kita sebenarnya masih banyak nih yang harus kita kupas, namun sudah jelas ya untuk bagaimana kita melapor ke Ombudsman. Kanal-kanal juga sudah tersedia lewat Instagram, lewat WA. Boleh juga kalau dekat di kota atau di Bone Bolongan boleh langsung ke kantor Ombudsman Gorontalo yang ada di Kelurahan Biawao, Kota Selatan. Bu Ade, mungkin ini terakhir dari Bu Ade, mungkin bisa kasih pesan untuk masyarakat yang mungkin masih ragu atau takut melapor tadi ke Ombudsman Gorontalo. Nah, ini juga sebenarnya ada sekian tahun kesulitan kami ya di PVL ya, karena memang karakteristik orang Gorontalo itu sungkan untuk melapor ya. Hanya segelintir orang saja yang berani untuk melapor. Tapi tidak apa-apa Bapak Ibu jika ingin melapor atau mau konsultasi lah, kalaupun tidak ingin melapor, konsultasi mau tanya-tanya ke kami terkait penyelenggaraan pelayanan publik itu bisa langsung. Tidak usah takut untuk melapor ataupun datang konsultasi karena identitasnya kami bisa kami rahasiakan ya. Kalau jika diminta akan kami rahasiakan. Begitu. Jadi seperti slogan Ombudsman, awasi tegur laporkan. Jadi mari kita sama-sama mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik. Apabila ada maladministrasi yang ditemukan, ditegur dan dilaporkan ke Ombudsman. Iya, terima kasih. Jadi itu Sobat Ombudsman, jangan takut melapor kalau mengalami pelayanan publik, misalnya pelayanan tadi disampaikan terlalu lama dan juga tidak ada penyelesaian, tolong datang lapor ke Ombudsman. Terima kasih Bu Fajriyanti Karim, Ibu Ade, selaku Kepala Keasistenan Pemeriksaan dan Verifikasi Laporan atas penerimaan dan verifikasi laporan atas sharingnya di Ombudcast kali ini. Banyak sekali insight dan cerita yang kita dapat tentang bagaimana laporan masyarakat diproses di Ombudsman. Untuk seluruh Sobat Ombudsman, sekali lagi saya sampaikan, jangan ragu untuk datang melapor dan prosesnya jelas, dampaknya lebih besar untuk perbaikan bersama. Identitas kalian pasti aman. Sampai jumpa di episode berikutnya. Kita sekali lagi untuk tagline-nya Ombudcast Gorontalo, Torang Kasebiran. Ombudcast Gorontalo, Torang Kasebiran. Terima kasih. Saya Replianto Yusuf pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Thank you.